Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wayam bagi halaman 12 nih. Halaman 12 faslun sing tengah nomor 2 dari bawah. Halaman rolas. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal. Wayam bagi dan sebaiknya. Wayam bagilan sayukso ayakuna ingin tono al maudhi panggonan. Allazi kang yazkuru zikir sapa wong fi ing dalem maudhi iku kholian sepi Nawi Fantur suci. Nah ini itu ada footnote-nya nomor 1 kholian. Yang dimaksud dengan sepi itu seperti apa? Ai'an kulli ma yushghil bal wa yahsulu min wujudil ishtighal wal wasawis. Ai'an kulli ma artinya yaitu ketika sepi. Ai'an kulli ma tegese an kulli ma andoh saking samudayaning barang yushghilu kang nungkulake apa ma albala ing ati. Jadi kalau zikir tempatnya yang sepi, yang hening, ya, mojo. Nah gitu. Sehingga hati itu tidak disibukkan dengan gangguan-gangguan. Wayah sulu min wujudihi, karena wayah sulu lan dadi hasil min wujudihi, sebab wujud tema yang menyibukkan hati tadi al istighol ketungkul wal waswasi dan waswas lan waswas. Jadi ketika tempat zikir itu ndak sepi atau ndak hening ya, jadi memang kalau zikir di masjid niku kan kita itu membawa anak-anak boleh. Jadi kalau disinggung kemarin di Bulughul Maram kan begitu. Jadi bawa anak-anak ke masjid itu sebenarnya boleh saja. Tapi sampai anak-anak itu ganggu jamaah yang lain, baru orang tuanya tidak bertanggung jawab, itu jatuhnya zalim dan termasuk dosa karena orang tuanya tidak mencoba berupaya untuk menenangkan anaknya. Wala zikrullahi akbar, zikir yang paling tinggi itu kan sholat. Jadi kalau membawa anak-anak ketika ke masjid, ya kan kita kan sering mengkritik pengurus masjid kok ndak ramah anak, masa bawa anak ndak boleh ke masjid. Ya namanya anak-anak pasti ribut, kan begitu. Boleh kita ngomong begitu, tapi syaratnya kita boleh ngomong istilahnya bahwa anak itu boleh, sing penting gelem jogo gitu loh. Jadi bertanggung jawab, ambil soft yang paling ujung kanan atau ujung kiri, jangan sampai anaknya berada di tengah soft. Ya kalau kepaksa ya bagaimana, tapi kalau secara fikih ya anak-anak yang belum balik, belum disunat itu ada najisnya. Kapan ada najisnya? Berarti dia ketika ada barisan sholat kok dia berada di tengah, itu bisa memutus soft. Kalau memutus soft secara fikih berarti soft yang lain setelah ini setelah anak ini ada itu tidak dihitung sebagai jamaah. Jadi sholatnya mubasyarah tapi pahalanya sendirian karena softnya terputus. Ada barang najis yang dibawa oleh anak yang belum disunat itu tadi. Berarti yang punya tanggung jawab bapak wong tua nih. Nah, jadi kembali lagi orang tuanya yang bertanggung jawab.
Kalau sampai orang tua itu terus kemudian membiarkan anaknya ribut di dalam masjid tanpa ada ikhtiar nyata. Dalam artian ikhtiar nyata itu ya dijaga, dinasehati dan sebagainya ya. Kalau dia masih ribut kan berarti sudah di luar ikhtiar. Nah, jadi kalau apa namanya? Istilahnya kalau ndak di ikhtiarnya itu tadi, caranya adalah dengan cara apa istilahnya diajak minggir itu tadi, terus kemudian dinasehati, kemudian dipegang. Itu ganggu yang lain, kekhusyuan sholat dan sebagainya. Memang tidak sampai jatuh haram, tapi jatuh makruh. Yang makruh itu kalau terus menerus bisa jadi dolim. Dan ganggu orang beribadah itu kan tidak boleh. Itu ya, jadi memang ya tidak mudah. Memang hidup itu ya perlu diilmoni. Ya, berani memiliki anak berarti berani bertanggung jawab bagaimana mendidiknya kan. Itu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Nadhifan, terus tempatnya itu yang suci. Ai tohiron, maksudnya itu suci. Ai tegese tohiron kang suci. Min sairil adnasi, saking sekarine piro-piro kotoran. Fadlan opo maneh nganil anjasi, saking piro-piro najis. Nah ini kalau dari kotor tempat itu, kalau sholat memang yang nyaman itu harus dibikin senyaman mungkin. Mihrab yang ada di dalam rumah itu harus dibikin senyaman mungkin. Ini kemarin kalau renovasi rumah itu, musola ini adalah yang paling nyaman. Jadi kalau rumah ini kena banjir, musola ini yang tidak kena banjir. Kalau rumah ini pakai tegel atau pakai keramik pecah-pecahan, keramik biasa, tembel-tembelan, kita pakai granit musola ini. Karena apa? Kembali lagi, tempat zikir, tempat mengingat Allah itu memang yang lebih baik dikhususkan dan tempatnya itu bersih. Noto hati itu begitu ya. Sekalipun kita juga disunahkan seluruh tempat yang ada di rumah kita hendaknya pernah digunakan untuk sholat sunnah, seperti Kanjeng Nabi. Ruang tamu arang kading nggih surat sunnah, nggih maca Quran. Arang kading kamar depan, kalau kita punya beberapa kamar, dipakai untuk sholat sunnah, dipakai untuk membaca Al-Quran, dipakai untuk berzikir. Arang kading nanti juga kalau perlu dekatnya dapur yang penting suci, itu kemudian digunakan untuk sholat. Nanti ada tempat-tempat yang dilarang untuk melakukan zikir dan sholat itu ada. Tapi kalau di dalam rumah, ini kan yang tidak boleh digunakan untuk sholat itu kan satu, kamar mandi tidak boleh untuk zikir, sholat. Yang kedua yang tidak boleh lagi kan kuburan, itu tidak boleh. Yang nomor tiga adalah tempat-tempat yang benar-benar kotor, tempat sampah, itu tidak boleh. Jadi kalau dalam rumah, kamar, ruang tamu, teras, ini kadang-kadang dipakai sholat. Karena kita sholat sunnah kan ya. Jadi sehingga rumah itu yunawwaru binuril ibadati. Rumah niku wau diberikan cahaya dengan cahaya ibadah. Wa yunawwaru bi qiraatil Qur'an, diterangi dengan bacaan Al-Qur'an. Li'anna baital ladzi la yuqra fihi al-Qur'an wa la yusalli fihi, dan tidak digunakan sholat di dalamnya itu apa namanya, kal khoribi, koyok dene bangunan roboh, maka nusyaiton bangunane setan. Itu kalau rumah. Jadi rumah besar atau kecil, kalau sering pakai ngaji ya itu. Makanya kalau di organisasi kita, di majelis kita, minimal setahun pisan nih aja sampai omah Yasin, jangan sampai tidak pernah dipakai zikir, tidak pakai sedekahan. Nah kalau wong-wong yang bekerja itu ya, kalau kita bilang mereka saja jangankan untuk mengaji, untuk sholat 5 waktu saja kan belum tentu, karena alasan sibuk dan sebagainya itu belum tentu mereka bisa melakukannya, bisa
bisa istilahnya bisa melakukan ibadah seperti itu belum tentu. Makanya kalau orang NU, kalau orang Jawa itu terus kemudian yasinan kelilingan, itu sebenarnya membantu. Dengan adanya yasinan kelilingan, mau tidak mau, kalau dapat seumpama kan dalam 1 tahun itu kan ada 50 pekan, efektifnya kan 40 pekan. Seumpami Ramadan dan sebagainya pakai libur, tidak yasinan keliling. Jadi kalau jamaah yasin itu ya memang kalau bisa ya 40 saja. Kalau terlalu lebih nanti muternya kelamaan. Kalau muternya kelamaan, rumahnya itu tadi loh yang dipakai silaturahmi untuk baca zikir dan sebagainya itu kurang. Nah, bagus yang sedikit tapi sehingga bisa sering-sering dan tidak memberatkan tuan rumah dalam memberikan mu'nah biaya. Sudah ngajinya jarang-jarang, kemudian kalau anggotanya banyak, ya rumahnya ndak muat. Nah, kadang-kadang orang lewat, nah, sudah begitu biayanya mahal. Nah, makanya ngaji itu kan bukan pamer-pameran kan sekedar sebuah ini loh kita ngaji itu kan ndak begitu juga. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya. Ekone keduren nama pripun Mas? Rodok bengi. Bene rodok lirih kita SB nih. Ya, jadi kita kemarin memang ada permintaan untuk keras tapi ya biar yang penting enggak, yang penting nyaman di rumah nih gitu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kan ada rekaman YouTube-nya, jadi kalau enggak dapat suaranya kan bisa cari di YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan. Ini kadung ganyi lali untuk ngendi. Jadi tempatnya itu tempatnya yang bersih. Makanya sekalipun kita bisa sholat di mana-mana, tapi ada mihrabnya. Ada tempat tertentu di rumah itu yang sifatnya kita melihat tempat tersebut, yes ngeling nih kita, ngeling nih tenggene Gusti Allah. Oh, nggon niki nggih sholat, tempat ini digunakan untuk berzikir, tempat ini digunakan untuk beribadah gitu. Kayak anak-anak, kenapa sekolah itu harus ada bangku? Kenapa sekolah itu harus ada papan tulis? Itu namanya visual terapi. Visual terapi ini mata kita itu perlu diterapi. Karena manusia itu pada umumnya gampang terganggu dengan visual, gambaran. Naik mobil, terus kemudian di dashboard mobilnya itu yang digantung seumpama fotonya artis, atau yang digantung itu hal-hal yang membuat lupa, seumpamanya ada boneka atau apa di dashboardnya mobil. Itu sudah otomatis tidak, untuk mengingat Allah itu berat. Tapi kalau di bagian depan mobil itu, di bagian dashboardnya itu kalau diisi, dikasih gantungan tasbih ya, terus dikasih gantungan tulisan Allah, Muhammadur Rasulullah, itu bawaannya beda. Sama seperti ketika rumah. Makanya kan Kanjeng Nabi itu ketika membicarakan rumah itu yang ada gambarnya malaikat tidak mau masuk, itu sebenarnya itu kalau dimaknai lebih dalam lagi, artinya kan ya tidak bisa orang memaknai mewakili maksudnya Kanjeng Nabi, tidak bisa. Tapi para ulama itu sampai menjelaskan rumah-rumah yang ada gambar-gambar tulisan gambar-gambar atau tulisan-tulisan yang sifatnya itu tidak membawa ingat kepada Allah, itu berpotensi orang yang di dalam rumah itu memang ya agak susah. Ada fotonya artis, tulisannya tulisan korak gitu, udah tidak bisa ya, dia tidak akan, jiwanya tidak akan mentah. Tapi kalau rumah tersebut kemudian disimpanlah tulisan-tulisan ayat-ayat Al-Quran, kaligrafi ya, atau tulisan-tulisan positif, motivasi dan sebagainya. Nah itu terus kemudian suasana itu jadi adem. Nah kita itu juga begitu. Kalau murid masuk kelas, dia lihat ada bangku, dia akan mikir bangku ini digunakan untuk belajar, menyimpan tas, buku, pulpen dan sebagainya. Papan tulis itu digunakan untuk menulis, digunakan untuk menjelaskan mata pelajarannya atau pelajaran dari
dari gurunya, kan begitu. Lah seumpama kelas itu sama seperti tempat bermain, ya ngen-ngennya ya bermain saja. Kalau kelas tersebut itu hanya dibentuk seperti kamar tidurnya, ya dia pikirannya tidur. Itulah fungsinya visual terapi, nerapi mata, gitu loh. Ya kalau memang kita tidak butuh, tidak mungkin dibeginikan. Hawa ini kan kalau ngaji terus kemudian kita pakai tempatnya bersih, kan ini tadi itu tempat zikirnya bersih, kemudian nyaman, ada AC-nya seumpama kan, ini AC alaminya kan begitu, bawaannya enak. Terus gone ruwet, ya tempatnya kotor, nyamuknya banyak, bising, susah. Ya kecuali makom ahli ora kena dibahas wis ngoten niku. Ya ora lele golek iso ora ya bar wis. Lek di debat terus itu ngaji kan. Nah, jadi kalau di debat tidak jadi ngaji. Nah, ini umumnya manusia itu masih tergantung suasana. Makanya kalau dalam berzikir dianjurkan tempatnya itu hening, yang kedua bersih. Fa'innahu krono sak temene maude sing resik dan apalagi namanya hening itu tadi, a'dhamu fi ihtirami dzikri wal madhkuri, a'dhamu luweh agung-agungi perkara fi ihtirami dzikri ing dalem mulyaake zikir wal madhkuri lan zat sing dizikiri. Lagi jadi cedok pangeran, lek pangeran dawuh teng Al-Qur'an, ya bani adama khudzu zinatakum inda kulli masjidin, itu memang harus ada bedanya ketika kita menghadap kepada al-madhkur utawi Gusti Allah ingkang dieling-eling dizikir niku wau. Pakaiannya harus beda. Nah, jadi pakaian bekerja, nah makanya kalau kita di Indonesia itu kan membedakan. Pakaian bekerja beda, pakaian untuk ngaji, untuk zikir, untuk sholat beda. Nah, kalau di luar sana ya mungkin mereka menggunakan pakaian putih terus, gak pakai keringetan, gak pakai kerja. Lah kalau kita kerja, kita ini kan tropis, namanya tropis kan panasnya lumayan. Lah kalau orang sholat pakaiannya itu kemudian istilahnya berkeringat, ini betul nyaman. Nah, begitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjut. Walihadza lan krono iki mudihatin den puji apa azzikru zikir fil masajidi ing dalam biro-biro masjid wal mawadi lan biro-biro panggonan asyarifati kang mulya. Wa ja'alan wastumqa anil imamil jalil, anil imami saking imam al-jalil kang agung, Abi Maisarah radhiyallahu anhu. Abi Maisarah bapak Maisarah radhiyallahu anhu qala dawuh Abi Maisarah, la yadhkurullaha ta'ala illa fi makanin thayyibin. La yadhkuru becik ora pantes zikir Allah ing Gusti Allah taala sapa wong illa fi makanin thayyibin, illa angin fi makanin ing dalam panggonan thayyibin kang sae. Jadi kalau zikir tempatnya yang baik, minimal sak kotake anu niku lho nggih, sajadah niku. Wayam bagilan sayukjo aidon halimale apa ayakuna ing tono apa famuhu tutuke si zakir sing zikir niku nadifan bersih. Fa in kana fihi taghayyurun, fa in kana fa in mongko lamun ono kana ono fihi ing dalem tutuke si zakir famuhu niku Tutuki basa ndi ta tutuk? tutuk basa Ponorogo. Taghayyurun. Saku. Dadi lek basa etanan tutuk niku mari selesai. Nah, lek basa rodok kulon. Santai. Itu terus Lha iki apa tutuk iki? Famu tutuk niku cangkem. Oh.
ngomong cangkem ngono kan. Kuatku ngono, kuatku ngono. Aku tutup apa ngono lho. Tapi kemarin kecangkem batin aku ya dicangkem ngono beres. Wong adik-adik kita sering kenal. Gak pernah mbah direkam kamu sih. Oh iya. Nah, jadi kita lanjutkan nih. Jadi mumpung yang ngaji Jawa semua, jadi kita pakai bahasa Jawa, mungkin keterangannya bahasa Indonesia. Fa in kana mongko lamun ana fihi ing dalam tutuke wong niku wau taghayyurun apa taghayyurun wae ambu azalahu mongko becik ngilangi sapa wong ing taghayyur bisiwaki kelawan siwa. Jadi hendaknya kalau mau berzikir ya memang feel-nya beda. Sama. Pokoknya setan niku aneh. Arep sholat, arep turu, arep maca Quran, arep zikir. Itu kalau kita mau melakukan itu untuk mandi, gosok gigi susahnya minta ampun. Malesnya minta ampun. Tapi kalau kita mau ke pasar, kondangan, pertemuan, itu kalau ndak mandi, ndak pakai parfum, ndak enak. Nah, sebenarnya indikator sing ngoten itu sudah menjadi indikator bahwa kedekatan kita, kondisi hati sing dominan baik dan buruk itu kelihatan. Makanya dilatih, dipaksa. Setan itu kan kalahnya ketika kita memaksa. Saat malas tetap bangun. Dan saat begitu dilawan ini. Dia termasuk perkara-perkara sepele itu tadi. Sholat 5 waktu itu yang paling bagus itu kan hendaknya mandi, tapi abot banget mandi untuk sholat 5 waktu. Beda, kita ini ada acara luar kota, terus kemudian berangkatnya sebelum subuh, kuat mandi, kelar tahajud mau mandi, ndak kuat itu. Nah, jadi kalau ngindikatori hati saya bagaimana, kuat. Makanya kalau ditanya ada wirid, ada zikir fida itu bacanya 70.000 kali, apa kuat? Kuat. Asalkan dimensi hati yang diduduki oleh jinnya itu tidak mendominasi. Jinnya harus kuru. Korennya itu yang menduduki hati sebelah kiri ini kudu kuru. Lek ora kuru, lek ndekne luwih lemu timbang malaikate, kalau seumpama dia lebih besar dominasinya daripada malaikat, itu kalau untuk melakukan hal-hal yang baik niku malesis. Nauzubillah min dzalik. Nah, sama wong niku lek urip kecoba niku. Selama kita masih hidup kita akan diuji untuk melakukan ibadah itu malas. Makanya orang mukmin niku bisa memaksakan dirinya. Nah, jadi kan dawuh Kanjeng Nabi, la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima jitu bihi. Jadi wong niku imane saya kuat, imannya akan semakin kuat kalau hawanya, hawa nafsunya itu bisa diatur untuk mengikuti aturan Kanjeng Nabi. Itu di alon-alon. Yes, memang ora penak itu iki. Lah makane ora penak terus dingilmoni itu. Kula ki ambek jujur. Lek pamane ngaji kadang-kadang ya ngangge klambi ndek. Kadang-kadang ngangge klambi yes ngeten iki. Tapi lek ada meeting, ada pertemuan, ngoten niku ya jas kelar disetrika barang. Padahal ya ora penting niku. Segenah-genah. Kadang-kadang kan mboten tak penting sifatnya. Jadi ya koyo ning ngaji mawon. Kula niku lek ngaji teng hotel yo ngangge jas barang. Ya mestinya memang ya empan papan boleh. Tapi kan kalau hormat harusnya yang malam Senin itu kalau mau pakai jas. Hormat orang segitu banyaknya. Ini pakai baju, pakai jas, pakai ini malah enggak. Kadang-kadang saya itu dari sore asar mandi terus kemudian pakai baju itu. Malam Senin itu enggak pernah saya pakai baju baik-baik, itu bukan karena bagaimana, yes. Sebenarnya kalau memang akhlaknya harusnya kalau berzikir wis ngerti ilmune harus melipis, maca memang.
Ora enek kiai-kiai nglombrot iku gak ono. Tapi ya Ya memang masih menyesuaikan. gitu. ya ngono lho. Memang Iku- masih iku sing menyesuaikan. melok-melok ngaji bareng Nah. akhirnya ngono kan gak kowe. Nah, jadi minimal niku rapi. Kalaupun bajunya tidak putih atau tidak baru atau tidak mahal, rapi. Ojo sampai berumut-berumut, lek berumut-berumut mesak nih kan. Nah, seperti itu. Nah, kadang-kadang kalau kaosan dan sebagainya, meskipun itu kijane hukumnya hukum makruh, ndak sampai haram. Tapi kan katanya kita ini memuji Allah kan, kalau memuji Allah kan yang baik ya pakai penutup kepala. Kadang-kadang tidak pakai penutup kepala. Ya. Kita lanjutkan lagi guys. Nah kalau memang dulu tidak ada baju ya tidak apa-apa. Lelek saiki kan kata tuh benda pakaian itu kan banyak. Wong sarung dilempit ning jero jok ngoten mawon kan yo penak. Songkok lempitan nggih kathah to. Ora angel-angel. Wong Arab lak salat lak ribet itu. Pakai kolang suah, habis itu pakai imamah diubel-ubel ngubel-ubel setengah jam. Itu kan lebih berat lagi. Jadi istilahnya seperti itu. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana fihi najasatun wa in kana lan wa in kana lan lamun ana fi iku fi ing dalem tutuke tiang niku wau najasatun ana najis azalah mongko ngilang ana sapa wong bil ghusli kelawan basuh bil mai kelawan banyu. Jadi ketika mulutnya itu ada najisnya, sisa-sisa makanan dan ya kotoran-kotoran sing sifatnya itu tidak bisa bersih, menggunakan siwak. Siwak niku kan sunai sebenarnya bukan klotak-klotak kan. Jadi siwak niku kan dari kayu arok niku lek teng kalau kita mengkaji kitab Fathul Qorib kan siwak itu harusnya dikupas kulitnya. Kemudian kayunya itu kemudian dikepuk, ditumbuk sampai dia itu menjadi pipih seperti sapu. Nah, seperti sikat. Kayu arok itu ketika bertemu dengan air ken, kayunya jenenge arok. Irken niku itu ludah. Ketika kayu arok, enzim yang ada di dalam kandungan yang ada di dalam kayu arok bertemu dengan enzim air ken, idune kita itu, ludahnya kita itu, dia itu sudah seperti pasta gigi yang paling mujarab dan belum ada pasta gigi yang canggih bisa mengalahkan itu. Lah awake dhewe luwih pede ngangge sikat-sikat gigi sing rego-rego 30.000, odol regane 10.000. Lah padahal kayu siwak itu beli 15.000 setahun itu ndak habis. Lah kan kalau memang rusak sedikit kan dipotong kemudian ditumbuk. Padahal itu sunnahnya Kanjeng Nabi ngoten niku. Kula ki ambak nggih ngoten. Kula iki tetep duwe angen-angen ben kelingan ngoten niku kula terus ndonga Gusti jenengan paringi kesempatan untuk nglakoni sunnah-sunnah Kanjeng Nabi. Jadi saya sendiri juga tidak anti dengan gamis. Satu waktu Kanjeng Nabi memang dawuh, "Sholli ala husni hayatikum." Sholato sesuai dengan kenyamanan umumnya kamu bagaimana? Apakah pakai baju? Ini kan bukan baju sunnah kan mboten jane kan. Secara umum nggih sunnah, wis nutup aurat terus saya niku kan sunnah, mau pakai batik, mau pakai baju itu kan sudah sunnah tapi sunnah umum, husni hayatikum. Tapi lek pakaian bener-bener sunnah niku nggih gawe gamis niku. Dia pakai gamis terus kemudian pakai sirwal nggih enten celonone tengan jerone niku pakaian putih niku. Rupane ya putih, kemudian pakai imamah, pakai turban, pakai rida sing diselempang nih. Sesekali hendaknya kita punya. Kan wis terus toh. Nanti kan pembahasannya itu mungkin. Seseorang yang tahu ilmunya kemarin kan menurut Imam Nawawi hendaknya seumur hidup pernah ngelakoni sepindah. Makanya lek teng griya lek enten niku ya arang kading pas sholat dhewe tidak dilihat oleh siapapun itu dipakai.
Allah kula suwun dumateng panjenengan, saya menghadap kepadamu ya Allah dengan menyempurnakan sunnah-sunnah seperti yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Nah termasuk siwakan itu kula nggih tetep ndonga. Mbok kapan titi mangsane kula iki nggih tetep pengin siwakan. Mbok kapan titi mangsane kula pengin songkokan niku kula gentos nggih songkok putih. Ora kok terus kepinginan niku kudu di depan umum, tidak. Dikasih kesempatan untuk ngamalne sunnah. Ora krono untuk tampilnya, kalau untuk tampil ini nggak patek penting kan, tapi lewat ini umurnya terakhir tuwek tenan, besok umurnya panjang, diberikan umur panjang ya kayak kiai itu kan prosesnya panjang. Dulu ketika dia muda ya pakai celana jeans, pakai baju-baju biasa. Orang dia apa dengar aing. Nah, Di balik dari aing kan contoh. Kan waktu ada dicontoh saya kan tahu. Harus itu ngobrol. terus lama-lama terus kemudian pakai baju-baju biasa. Terus kemudian bisa haji ke Baitullah, bisa sowan teng Kanjeng Nabi, saged sowan teng Baitullah, terus kemudian pulang mulai pakai peci putih. Alon-alon terus ngangge gamis putih. Kan ngangge koko putih. Alon-alon terus sarungan. Suwi-suwi sarungnya kali kokone putih. Bareng terus dibungkus ngangge komis niku baju kurung putih. Terus kemudian gawe mama. Terus kemudian metu jenggote sak pinunggalane niku proses. Ya memang kalau masih muda begini yo aneh, memang yo rada wagu kan gitu. Kula gitu tetep ndonga Mbah Yai Sam, Mbah Yai Sepuh, Mbah Yai Samane. Niku kan boleh dibilang kula niku nyucup ilmu paling banyak itu dari beliau. Surakadas itu kan dari beliau. Beliau niku ngandani begitu. Satu waktu itu beliau menceritakan tentang kondisi piye carane ngamalne sunnah-sunnah Kanjeng Nabi. Jalu umur dawa terus kemudian iso ngamalne sunnah Kanjeng Nabi. Lek ngeten iki kan seisin-isin barang kan ngeten. Tapi lek yuswanipun sepuh, lek nglakoni ibadah sae niku pun boten isin malih. Karena ngen-ngen dia akan kemana-mana. Dia tidak terlalu mikir pasangan hidup, dia tidak terlalu mikir anak-anak karena anak-anak sudah besar semua. Dia tidak terlalu mikir santri karena santrinya sudah mandiri wis gede-gede kan. Sisa mikir dhewe-dhewe sehingga dia fokus ngibadah tenggene Gusti Allah. Usia fokus beribadah kepada Allah itu kan kalau dihitung frase 7 yang ketiga, 7 kali 3 yang ketiga, berarti kan 42 benjing niku ya ora-orane ini wis rada anteng. Lek guyu ya ora iso ora ngakak-ngakak kaya ngono kan katanya. Kayak Kanjeng Nabi itu ketika sudah diangkat menjadi rasul kan akhlaknya sudah benar-benar dibentuk sekali. Jadi seperti itu guyonane kenapa pentingnya kita punya meja, punya sajadah yang digelar di dalam rumah niku nandakne nggo munajat tenggene pangeran. Sekalipun kita boleh sholat di manapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu tadi melawan ini tadi ya dengan siwak. Falau zakara walam yagsal falau zakara mungkalamun zikir sapa wong walam yagsilu walam yagsilan orang basuh sinten man ing panggonan sing kotor tutuke niku cangkeme niku fahuwa mongko zikir niku wau makruhun hukumi makruh wala yahrumu tapi mboten haram. Jadi sholat niku senaoso pakaiannya kotor, berkeringat dan sebagainya niku mboten haram. Bahkan sholat lihurmatil waktu niku kadang-kadang ketika pakaiannya kotor dengan adanya najis, tetap kan sholat, tetap disuruh sholat. Gitu ya. Karena bagaimana ya kondisinya doruri niku. Wow. Jadi kadang-kadang kita kan begitu, cek keringetan, nunggu keringetnya sat terus engko ngasaran. Bablas niku ngasari meh magrib niku minimal ngoten keringetan lah, bajunya kotor lah, sing penting mboten najis baradan ndang salat padang niku wis engko elek ku salat dengan teni teko omah terus kita ganti pakai sarung suwen kelamaan dah
Meskipun pas kebetulan habis bekerja, kayak saya habis mengajar kadang-kadang kan gitu, masih pakai celana, masih pakai pakai baju kaos, songkok teng jero jok itu terus tinggu ngoten mawon salat. Yang kan sekarang belum pensiun, nanti kalau sudah pensiun kan yo gak ribet harus pakai celana, harus pakai sepatu ngoten. Itu kondisinya carane ngibadahi alon-alon wis ngoten niku. Ya sing ngajine wis tuwek ya wis ngeten iki. Lek Ngaji terlambat itu. dah Ngaji kok terlambat. ora enak terlambat. Sunah amal luhur lho, yo dibalik ning ngono to. Budak tuwek budak arep ngono tualan kok wadah. Kanjeng Nabi mawon maca Quran umur 40 lagi mulai. Awake dhewe iki sering krungu adzan. Iya, jadi lek mawon dihitung-hitung niku ya syukurnya kita dapat nabi itu Nabi Muhammad. Seandainya dapat nabi itu nabi 2 nabi sebelum Nabi Muhammad itu repot. Nabi Yahya, Nabi Isa itu dua-duanya itu sejak kecil sudah jadi nabi, wis aneh sejak kecilnya. Repot. Lelek kita ikut Kanjeng Nabi Muhammad jadi nabi usia 40 penak nom-nomane kerja kan lho. Kanjeng Nabi kan ketika masih muda masih bekerja. Ketika menjadi nabi usia 40 terus kemudian dikasih Al-Qur'an pertama kali kasih wahyu ndredeg barang. Nah, dengan itu menjadikan motivasi kita tidak ada keterlambatan untuk belajar. Lah yo sik untung awake dhewe. Jadi kalau dihitung-hitung ya itu tadi, karena ketika enaknya awake dhewe kecilik wis krungu adzan. Kanjeng Nabi Ali lho dereng mireng adzan. Wong sak eneng-eneng itu jeroning Ka'bah niku enak ikut berhala. Semua yang ada di sekitar Ka'bah itu kan berhala semua. Enak-enaknya awake dhewe niki kan ada musola enten masjid. Lamun to salat kadang sekarang kalau di Makassar di masjid itu hampir-hampir ada air minumnya, ber-AC dan sebagainya. Kanjeng Nabi ngarep salat wis ijen dhewe gak ono koncoe. Kemudian ketika mau salat dilempari kotoran. Diarani wong edan. Lho bayangkan. Nah, jadi lamun to kadang-kadang Pak Musin jenengan ki sregep meneri apa piye? Ya ngoten mawon. Mumpung sregep Mbak ya. Ya dilakoni ngono ae. Dengarin biasane salat nang omah, salat ning masjid. Ya. Ngoten mawon pokoke. Ngaji gak ada lambat. Jadi kadang-kadang rincang-rincang sing malam Senin kulon ki isin Ustaz wis suwi ra mlebu kek. Wis mlebu ngono ae. Ora wani lunggone ari lunggone mburi ngono ngecom wedang. Mungkin kalau ribut Ustaz biar ribut bari tak jewer ngono. Jadi yang penting pokoknya piye nggih. Wong kita itu ke bioskop aja dicari nyamannya, masuk ketemu pangeran ndak dicari nyamannya kan gitu. Bagaimana kita itu bertemu dengan Allah senyaman mungkin. Nah, lanjutkan. Nah, walau qira'al Qur'an, walau lan amun to qira'a maca sapa wong Al-Qur'ana ing Qur'an wa fammuhu. Sedangkan di dalam mulutnya wa fammuhu tawi tutu isiman niku najasun ana najise hanya kuriha den makruhaken. Wa fi tahrimihi lan ing dalam ngaromaken maca Al-Qur'an ketika mulutnya itu ada najisnya. Ya kadang-kadang orang itu kan seumpama sakit gigi terus ada nanahnya ya bisa jadi kan, atau habis cabut gigi darahnya kan lama. Jadi di dalam mulutnya itu memang ada najisnya. Loh, kalau ada najisnya terus kemudian susah dihindari ya jangan terus tidak baca Quran, tetap baca Quran mawon gitu. Nah karena ada dua pendapat ini tadi, masalah ada yang mengharamkan dan tidak itu. Nah ini ada dua pendapat. Bismillahirrahmanirrahim. Dimo. Asohuhuma utawi pendapat kang sing luweh soheh dari dua pendapatnya para ulama itu layah rumumbutan haram ketika mulut kita itu dalam kondisi bau kotor untuk membaca Al-Quran, untuk sholat, untuk zikir itu buatan haram, mung makruh itu saja. Ya jadi tetap pede, waya sholat, waya zikir. Ngaten ya. Nggone neng omah is sak ombo-ombone omah, sak cilik-cilik omah
Lek perlu kabeh setiap sudut rumah kita itu pernah digunakan untuk sholat sunnah. Nah, kata iki gurak barang-barang sing ora patek geneh. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal ya'lam. Warwa sapa sira anna dzikra ing sak temene zikir iku mahbubun den sunahake fi jamil ahwali ing dalam samudayaning kondisi kedadian ahwal niku keadaan illa angin fi ahwalin kecuali illa angin fi ahwalin ing dalam biro-biro keadaan waroda kang nus ono syar'u syariat bistithna'iha kelawan mengistisna membedakan apa istilahnya mengecualikan ahwal niku wau. Nazkuru bakal nutur kita minha saking ahwal niku wau guna ing dalam niki pembahasan torofan sekedik isyaratan krono isyarah ilama siwahu maring keterangan atau pembahasan siwahu kang saliyane ma mimma saking keterangan sayati kang bakal tumeka fi abwabi ing dalam biro-biro babe masalah tersebut insyaallah taala. Famin dzalika moko iku saking panggonan sing diistisnake niku kan nggih annahu yukrahu bahwa sak temene wong niku yukrahu den makruhake sapa wong azzikra ing zikir halatal julusi nalikane lungguh ala qadail hajati ketika dia buang air. Jadi kalau dalam buang air niku makruh zikir lisan maksudnya. Ya zikir hati iki mboten apa-apa. Zikir lisan niku hukume makruh. Wa fi halatil jima terus ing dalem ari kalane kumpur kalih garwa. Lelek kumpur kalih garwa niku terus kemudian zikirnya cukup di dalam hati saja. Aja sampai terus kalau zikiran malah ora konsentrasi. Wa fi halatil khutbati wa fi halatil khutbati lan ing dalem tingkah khutbah Jumat liman keduweni wong yasmau kang krungu sapa wong sautal khotibi suarane khotib. Jadi lah enak suara dari Jumat itu kan kadang-kadang khotib di atas mimbar gaya nyekel Quran karepe ben ketok pinter ngono piye. Gaya nyekel tasbih la ilaha illallah Allah. Wong kalau khotib di atas mimbar itu yang paling utama mendengarkan angsitu wasma malah maca zikir dhewe. Kecuali seumpama posisi khotibnya itu jauh, tidak ada pengeras suara, terus kemudian kita tidak mendengar apa-apa, biar hati dan pikiran tidak kemana-mana, kemudian disunahkanlah zikir tersebut. Tapi kalau dengar ucapannya khotib, ceramahnya atau khutbahnya si khotib itu ya kita mendengarkan khutbahnya. Baca ragu di balik nenek angsi itu prayo oleh. Ya boleh-boleh saja. Turu wae oleh ganjaran. Tinggal turu mawon khotib niku nggih oleh ganjaran ya meskipun ngelongi pahala keutamaan Jumat kan. Soalnya eling-eling nggih. Taklim sing wajib niku seminggu namung sepindah niku. Jadi wajib maksudnya niku wong niku wajib bibinau. Tapi Gusti Allah niku kalih Kanjeng Nabi mewajibkan belajar di hari Jumat itu sangat wajib sekali. Harus laki-laki semua, kalau bisa perempuan itu tidak ada di masjid ben orang ganggu konsentrasi. 2 harinya harus di hari Jumat. Waktunya waktu zuhur, waktu siang, di mana semua orang itu dalam kondisi melek semuanya. Yang ketiga, khutbahnya itu diatur syarat rukunnya seperti apa. Apa enek majelis sing bener-bener wajib kecuali majelis sholat Jumat? Tidak ada. Kalau yang lain coba sholat id rame, tapi kan tidak wajib. Orang kalau tidak sholat id itu kan tidak dosa, makruh saja, tidak sampai jatuh dosa. Nah kadang-kadang kalau sholat id meskipun dia tidak puasa dan tidak ikut tarawih, sholat id datang lebih rame. Sholat Jumat malah tidak datang. Satu-satunya sholat sing diwajibkan berjamaah itu hanya sholat Jumat. Sholat Jumat itu tidak bisa dilakukan sendiri, itu tidak bisa. Sholat 5 waktu itu fardu kifayah jamaah. Tapi kalau sholat fardu dalam kondisi tertentu terus kemudian dia sholat sendiri boleh.
Tapi kalau sholat Jumat terus sendiri itu tidak ada. Wa aqallul jama'ati fil jumu'ah. Ya kan begitu mesti. Dawuh para ulama, paling sithik-sithike wong nglakoni sholat Jumat niku paling lemah-lemah niku minimal 3. Siji imame, siji khotibe, siji makmume. Minimal sekali itu. Bahkan Imam Abu Hanifah 12. Imam Syafi'i kawan doso 40. Adakah sesuatu yang diatur benar-benar sampai sedemikian rupa kecuali sholat Jumat? Lam anna yaumal jumu'ati sayyidil ayam. Sampai diancam barang idza sa'idal khatibu alal mimbar kemudian malaikat sing nyatet niku terus kemudian leren lungguh. Jadi lek wis adzan kedua nih Allah Akbar niku pun mboten enten malaikat nyatet ning arep lawang mboten enten. Makanya kalau kita itu kadang terlambat itu kan menurut ulama ojo sampai adzan kedua. Kalau masjidnya adzannya 2 kali loh ya. Kalau adzan masjidnya adzannya 1 kali ojo sampai kasep ketika adzan niku ketika kita masih ada di luar masjid. Mboten dicatet absen. Jumatane sah tapi ora kecatet hadir. Ya takutnya nanti ternyata Jumatnya ndak hanya menggugurkan sholat duhur saja terus kemudian tidak dapat pahala kan malah repot. Nah, gitu nih. Ya, jadi ngaji malam Senin, malam Selasa, malam Jumat niku gak wajib kabeh hakikate. Hakikate niku kan ginembeli hari Jumat soalnya pas wayah khutbah mesti turu niku mawon. Makanya ditembeli kadang-kadang tembel malam Senin, malam Setu, malam Selasa, sak niku nembeli. Makanya lek dadi khotib niku ojo seneng-seneng. Ini sakniki niku lek khotib itu dipetak-petak. Ada namanya lembaga dakwah. Orang itu kalau tidak bisa ikut lembaga dakwah itu tidak bisa masuk masjid itu. Jadi koordinir. Lah mereka itu sebagian itu belum ngerti tentang fikhul khutbah. Fikih khutbah urung ngerti. Syarat rukune khutbah iku yo urung ngerti. Kebanyakan kita yang Yang penting mulai amplop los. Jangan-jangan toharo inggih dereng saged. Ini podo-podo khutbah ini kalau pilih khutbah Idul sholat Id daripada sholat Jumat. Bahasane wong bisnis untuk niku lek sholat Jumat niku amplope cilik, resikonya gede. Lamun to khutbah ora sah niku nanggung dosane sak masjid. Amplope kur didik. Dalek modal Idul Fitri kan amplope akeh. Lamun to khutbah gak sah kan ora batalane salat ora dosa. Tapi repot, neliti ngono kuwi repot. Nggih. Makane kan niku wau tafaqquhu qabla an tusawwadu. Wong niku kudu tafaqquh saurunge dadi sayyid. Saurunge dadi muallim niku tafaqquh, ta'allaman shaghiran wa amal bihi kabiran. Makanya pentingnya wau dalu ngaos ihya niku diantaranya kan begitu. Sambungannya. Bocah cilik ojo kesusu rabi. Bibina usik. Jadi wong tua itu, orang tua ketika anak-anak itu seumpama terus kemudian Pak ini ada teman saya mau main le urung wayai kula sik le omong bapak yo keren-keren lek keren-keren biasanya bocah malah lantang ya dikandani le ndo sing apik ngene ya tapi sampean kudu rungokne tenan karena aku adalah bapak nah marek nih kuliah marek nih mondok marek nih apalane. Ini memang kewajiban nih bapak ngeling nih. Tapi bapak ora pengen ngomong keras-keras. Awake dhewe padha dewasane mikir sing tenanan. Lamun to bubrah bapak, bubrah mama ora apa-apa. Tapi bapak karo mama saiki wis roh ngilmune. Wis sampean kliwatan usiamu sampai 21 tahun ngaji nih gak tenanan. Nunyak besok. Kalau ngandani santri sampai nangis-nangis kadang-kadang ya ngoten. Iki iki adu-adu kok omah kok kene diragati pakmu karo mbokmu ning kene ora tenanan iki. Harus dadi opo? Kanjeng Nabi lu dawuh, "Faman bati abi amali la yasbiquhu nasabuhu." Kan ngoten. Wong niku lek ora rajin
masih ndekne Gus, ya kur dadi dus. Ora dadi Gus tenan. Ngaku Habib mboten kados mbae. Nggih guyon. Senaosa awake dhewe mboten saged ora oleh gawe guyon kan. Anake kiai, anake tiyang soleh, anake kan putu-putune kan tidak boleh kita menghinanya kan tidak boleh. Tapi kan dia sebenarnya sedang menghinakan dirinya sendiri. Oh enggak mirip karo bapak, enggak mirip karo mbahai kan gitu. Jadi ini yang perlu dipahami betul-betul. Keilmuan itu angel Ustaz. Oh angel soalnya ora dilakoni. Lek dilakoni penak. Alon-alon dikandani, dituturi. Jadi memang perpisahan dituturi mboten dirungokne Ustaz cegeh meniren lambene. Lah lek nuturi niku sedina ping aping ra kaping. Perintah wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr niku qad nyusubut niku abadal abad seterusnya karena sampai saat ini wal asri itu belum dinasakh niku. Lek teng Quran itu kan ada yang dinasakh, hukum yang dinasakh kan ada. Ada ayat yang hukumnya itu sudah dihapuskan oleh Gusti Allah, enggak perlu. Kan itu ada. Contohnya napa ngrabi wong ahlul kitab dhisik oleh sakniki mboten pareng senaosa teng jerone Quran niku tasih enten ayate. Wis diralat ngangge ayat sing keri wala amatum mukminatun khairum mim musyrikati walau ajabatkum niku. Ngoten iki. Jadi lek surat wal ngasri niku wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr niku ke ora enek sing nasakh. Malah ayat-ayat sing yang lain itu yang mengukuhkan di antaranya wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Niku teng surat Toha. Ketika engkau menyuruh anakmu sholat atau keluargamu atau istrimu atau suamimu untuk sholat, itu kamu tidak boleh meniram, tidak boleh. Karena dawuh Gusti Allah wastabir 'alaiha, kudu sabar. Dek ini tangi gak tangi kudu dikongkon nduk le sholat. Senajan to mboten digepuk, mboten ditinju gak apa-apa. Sing penting dadi wong tua wa'mur ahlaka. Sesuk dibaleni meneh, nduk le sholat. Harus itu. Sekalipun dia belum paham. Lamun to ya naudzubillah. Bapak ibune sedo, anake durung mempeng sholat. Ndekne niku lho terus kemudian eling. Wa innamal mar'u haditsun liman ba'dahu fakun hadisan hasanan liman wa'a. Wong niku kan kur karek kenangan. Bahasan penting itu kan ketika sudah menjadi kenangan. Oh iya ya, dulu itu ayah dan ibu saya ketika waktu sholat selalu membangunkan saya. Sekarang ayah dan bunda sudah tidak ada. Ya, kalau saya tidak bangun sendiri bagaimana? Eling-eling saiki aku ya dadi mak, aku ya dadi mbok duwe anak. Nah itu yang menjadikan warisan. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Memang ya berat sepanjang usia ukur kon nangekne. Napa malah wani dadi kiai, nampa santri semeten iki. Selama ndekne jek urip, lamun to santrine subuh ya tetep digugah. Ya yuk tangi salat ya minimal ngoten. Senajan to mboten diseblak, mboten digubyur banyu, mboten apa-apa, sing penting wastabir 'alaiha itu bolan baleni. Wong dieling-eling wong bapake salat di apik ya urung lagi pirang dina to lho. Ngono kan sampai saat ini kalau diarani khusuk sholat urung. Jadi kalau kaya ngoten niku lho, Gusti Allah niku lek nyeluk awake dhewe kan seolah-olah li sholat. Kan ngoten. Allahu Akbar li sholat. Kadang-kadang nggih dlewer bareng. Sampai saat ini Gusti Allah nggih mboten ngaplok. Lamun to Gusti Allah cegah niku wis praye ora adzan saiki kan ngoten. Wujude sampai ila yaumil kiamah niku adzan tetep ada. Nah, jadi Gusti Allah niku serabasen ngelekne semanten ugi awake dhewe fa ahsin kama ahsanallahu ilaihi. Sampeyan niku ya sing apian karo kancane, karo dulure, karo santrine, karo bawahane, karo timnya, karo keluargane kaya aliya apik Gusti Allah marang sliramu. Lho, malah dawa-dawa iku teko esuk ora krasa. Ngadung
ndaki-ndaki ngeten iki kan ora kelingan wektu. Bismillahirrahmanirrahim. Dipun lajengaken sekedhik malih. Nggih. Ini gua terus berarti tidak boleh ketika kumpul garwa terus kemudian ketika mendengar khutbah. Wa fil qiyami fis shalah. Wa fil qiyamilan ing dalem ari kalane jumeneng fis shalat ing dalem salat. Jadi zikir-zikir yang lain terus salat ngenteni imam suwi terus kemudian la ilaha illallah la ilaha ora oleh. Zikir dalam salat niku adalah zikir-zikir sing sampun maksur saking Kanjeng Nabi. Jadi tetap menentok. Nah, meneng karena kapan imam niku maca Al-Qur'an sing dhuwur dhewe niku idza quri Al-Qur'an fastami'u lahu. Lek mboten kuat mubasyaratan yo lambene umi-umi nerokne imame. Bismillahirrahmanirrahim awake dhewe nggih melu bismillahirrahmanirrahim. Imame maca surat terus kemudian kita mengikuti membaca surat. Karena yang paling berat itu mazhab Imam Syafi'i dalam hal Fatihah itu. Istima' qiraatil imam ba'da ta'minil makmum summa qara'al Fatihah. Jadi imam maca Fatihah wae dhewe ngrungokne bar amin lagi maca Fatihah. Dapat kan? Lelek yang lain-lain mboten. Tidak harus begitu. Kapan krungu ya berarti gugur kewajiban maca Fatihah. Itu kalau mazhab-mazhab yang lain. Sehingga niki alon-alon teng jerone salat iku aja zikir aneh-aneh selain zikir sing sampun diwuruk ning Kanjeng Nabi. Karo ngenteni imam wacane dawa ora ngerti maknane karo selawatan ae ora oleh. Zikir dalam salat itu sudah di pos-posnya sudah ada masing-masing. Makanya ada al-azkar. Ngaji al-azkar niku ben pas suwuke iki dhewe-dhewe gitu. Loro encok diombeni oskadon ya ora mandi to. Ngelu diombeni oskadon iku bener. Encok templeki koyok, ngelu templeki koyok ya kur panas tok niku. Ora enak obate. Ya senajan ono koyok untuk obat sakit kepala. Yes. Lanjut ya, bismillahirrahmanirrahim. Niku dalam sholat. Bal yashtagilu bil qiraah. Maka hendaknya bal balik yashtagilu becik sibuk sapa wong bil qiraah kelawan maca Al-Qur'an ing dalem sholat. Wa fi halatin nu'as lang ing dalem ari kalane ngantuk. Lek ngantuk niku makruh maca Qur'an, makruh zikir dawa-dawa. Lek ngantuk niku cukup Allah mawon. Kapan zikir dawa niku bahaya lek saumpami la ilaha illallah pas lagi dugi la ilaha kemudian keturun lho kan. Bahaya. Maca Quran karo ngantuk niku nggih mboten afdol. Wacane mesti salah-salah lek ngantuk Quran ditutup sik ngecong kopi. Kalau kopinya sudah diminum nanti baru baca Quran lagi. Ngoten. Wis penak-penake ngaji niku ngoten balah kok ngantuk halah bar niku. Kula niku bolak-balik riyen niku lek pas balah ngantuk. Sakit kejar kan, ngejar kitab niku ngantuk. Awan nggih kerja teng sawah dadi ngantuk malamnya. Nah sekarang kan tidak terlalu bekerja. Ya lek ngantuk iki kebangetan, kewareken kuwi lek ngantuk terus. Sekarang rekoso tenanan ya. Ngantuk ono kalane memang kesel, ngantuk ono kalane keluwen. Keliren niku ora ono apa-apa dipangan. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yukrahul lan boten dipun makruhaken fit tariqi ing dalam dalan-dalan wala fil hamami lan boten di dalam kamar mandi. Kamar mandi dalam hamam niku sing penting ndak pas wayah pipis kalih niku wau kalih pup niku wau wong niku zikir teng jerone kamar mandi niku nek menurut pendapat niki mboten wala yukrahu mboten dimakruhne. Wujude wong wudu niku niki kan wilayah hamam pasti.
Wong wudu niku kan sunnah maca-maca zikir ing dalam wudu kan. Ketika membasuh wajah ini diantaranya Allahumma bayyid wajhi kama yauma tabyatul wujuh wa taswaddal wujuh. Pas ngisep banyu teng irung niku Allahumma arihni raihatal jannah. Enten malih mengke pokoke niki wis ora pali enten kabeh. Kowe katam kitab niki dadi dukun wis. Wis tau. Bisa tekani ya. Nggih. Ya ora oleh niat dadi dukun tapi lek dadi dukun ya alhamdulillah lah. Bisa nyuwuk. Katanya ketentam. Katanya ketentam. Ya saya entuk lho. Lek ngajine bendino terus kemudian satu halaman, satu lembar. Niki setahun bisa katam. Ya, alhamdulillah tahun sekarang. Nggih. Lek bendino ngajine, Mbah. Iya. Lah iki ngaji kok sak pasal seminggu. Lah nggih sak halaman dadi 3 minggu. Yo ora apa-apa. Lagi kurang tolong. Telung atus kan lek ngaji ning dinten, kemudian sehari itu minimal 1 lembar, dia akan bisa selesai 1 tahun. Kurang tahun. Nah, lelek digawe seminggu sepisan, kelek ngaji mboten enten tidak ada 1 halaman, kadang-kadang hanya setengah halaman, kadang sepertiga halaman. Ya ora apa-apa suwe-suwe ben. Toh. Sak tekane. Sak tekane. Ora usah nemen-nemen nggih. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.